Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam profit Indonesia. Kembali lagi bersama saya Moritz, kembali lagi bersama Market di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Maret tahun 2025. Seperti biasa, kami datang menghampiri rekan trader memberikan sedikit analisa buat rekan trader agar setidaknya rekan trader ada sedikit panduan sebelum terjun dalam dunia trading. Informasi-informasi penting akan kami berikan, analisa-analisa penting akan kami berikan buat rekan trader agar rekan trader bisa menjadi panduan dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, mari bersama kami kita melangkah, dan seperti biasanya di hari Senin kita akan mereview lagi apa yang telah kami prediksikan di analisa mingguan kami. Nanti setelah itu baru tema harian dan kita akan masuk di analisa teknikal. Oke. Untuk analisa mingguan yang telah kami lakukan rekan trader, kita lihat dari indeks dolar Amerika. Seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kami memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika masih punya peluang yang sangat luar biasa naik ke posisi tertinggi di seputaran 104.827, walaupun peluang turun masih tetap ada. Dan dia bisa turun sampai di level 103.210. Sedangkan untuk rekan trader bisa lihat Euro USD rekan trader bisa lihat dengan jelas. Euro USD kami memprediksikan ada sedikit peluang pelemahan hingga 1.0692. Walaupun peluang naiknya juga masih tetap ada, dia akan mencoba naik kembali lagi di 1.09528. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat pound sterling. Saya memprediksikan bahwa pound sterling ini punya peluang untuk bisa sampai mengalami pelemahan, minimal bisa sampai di 1.28150. Walaupun tendensi naik masih tetap ada, dia akan mencoba naik di 1.29960. Sedangkan untuk gold rekan trader, kami masih tetap yakin bahwa gold ini masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi menuju ke 3091. Walaupun tendensi pelemahannya juga besar, dia bisa keluar lagi dari zona 3000 dan dia bisa berada di 2938. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD yen Jepang, kami memprediksikan bahwa USD yen Jepang punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, minimal di 150.532 atau sampai titik paling tertinggi di seputaran 151.336. Nah, rekan trader, ini adalah kalender ekonomi, analisa mingguan yang telah kami lakukan. Walaupun secara garis besar pun juga rekan trader harus lihat bahwa kalender ekonomi yang terjadi dalam minggu ini sangat banyak. Kita bisa lihat mulai nanti malam pukul 20.45 ada indeks manajer pembelian manufaktur dan indeks manajer pembelian jasa. Harap diperhatikan. Nanti hari Selasa pun juga besok ada kepercayaan konsumen, penjualan rumah baru. Sedangkan untuk hari Rabu tidak terlalu ada cuma dari pound sterling, nilai inflasi, dan pernyataan proyeksi musim semi. Hari Kamis PDB, klaim pengangguran awal seperti biasa, dan hari Jumat akan ditutup oleh PDB dari Inggris, ya. Dan indeks harga belanja personal inti dan indeks harga PCE inti. Nah, ini dia rekan trader. Secara garis besar, ini adalah jadwal mingguan yang selalu kita berikan di awal minggu ini. Dan rekan trader, untuk tema yang akan saya angkat kali ini, seperti biasa saya sangat fokus terhadap emas, logam mulia ini saya sangat fokus. Dan untuk tema kali ini saya akan mengangkat tentang penurunan terbatas emas XAU USD. Nah, ini judul yang menurut saya sangat luar biasa, karena kalau kita lihat emas sudah mulai sedikit mengalami sedikit tekanan. Dan kalau kita lihat di platform rekan trader, tekanan yang terjadi pada emas ini sudah dimulai dari hari Kamis yang lalu, di mana hari Kamis emas ini dia sempat berada memang di 3057, tapi perlahan namun pasti dia turun dan puncaknya di hari Jumat sempat jatuh di posisi 3000, walaupun akhirnya dia bisa naik lagi. Dan hari ini rekan trader di pasar Asia, rekan trader bisa lihat bahwa emas sempat jatuh lagi, kembali lagi di titik 3014, walaupun sekarang
emas sedikit memberikan tekanan dan memberikan kekuatan, dan dia sedang berada di level 3024. Nah, apakah yang menjadi penyebab sampai emas bisa jatuh dalam 2 hari ini? Kita lihat. Penyebab yang paling utama adalah bagaimana tendensi yang terjadi pasca ya pertemuan FOMC yang kemarin, di mana statement yang dinyatakan oleh Jeremy Powell bahwa keadaan ekonomi yang terjadi di Amerika ini tidak terlepas dari kasus atau dari tarif yang dilakukan, kebijakan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump ya. Selain itu juga yang menjadi tendensi bagaimana emas sedikit mengalami koreksi sedikit adalah bagaimana sikap yang tidak terlalu dovish yang dinyatakan oleh Jeremy Powell, sehingga memberikan kekuatan untuk dolar Amerika naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu bahwa hari Jumat lalu adalah nilai tertinggi dolar Amerika dalam 1 minggu ini, 1 minggu yang lalu ya rekan trader ya. Oleh karena itu, mulai dari hari Kamis, hari Jumat, dan hari Senin pagi, emas bisa jatuh ke posisi yang lebih rendah. Plus, pertemuan antara Amerika dan Ukraina juga memberikan dampak yang sangat luar biasa, di mana ya positif, kalau saya mau bilang sih positif, perdamaian sudah menuju arah yang benar ke arah itu. Makanya inilah juga yang membuat pasar bereaksi dan memberikan tekanan terhadap emas. Dan kita bisa lihat bahwa emas jatuh minimal kemarin bisa sampai hari Jumat di 3.000-an, 3.000, tapi hari ini kalau kita lihat emas pun juga mengalami kejatuhan di level Asia, di pasar Asia, walaupun sekarang dia mengalami sedikit tendensi naik di posisi 3.025. Nah, oleh karena itu rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader bahwa penurunan yang terjadi pada emas ini adalah sesuatu yang wajar, koreksi adalah sesuatu yang wajar, dan koreksi ini akan kita lihat sebagai hal yang sangat dibutuhkan dalam perdagangan, karena rekan trader, apa yang terjadi pada emas saat ini sangat tergantung dari fundamental yang terjadi. Dalam minggu ini banyak sekali fundamental yang terjadi, tapi secara garis besar di analisa mingguan yang telah kami berikan, kami masih tetap memprediksikan bahwa emas masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Maksimal ketinggian emas dalam minggu ini menurut prediksi kami berada di seputaran 3091. Walaupun tendensi pelemahan pun juga masih tetap ada, tapi harus kita lihat bahwa menjelang penentuan pemberlakuan tarif timbal balik tanggal 2 nanti, itu bisa membuat pasar bergejolak dengan sangat maksimal. Oleh karena itu, di saat seperti kayak gitu, kami memprediksikan bahwa emas masih punya peluang yang sangat tinggi naik ke posisi yang lebih tinggi lagi di seputaran 3091. Sorry, rekan trader. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa emas menurut kami masih tetap bisa naik, walaupun sekarang dia agak sedikit mengalami pelemahan, karena itu adalah hal yang wajar. Tapi peluang kenaikan masih sangat besar. Wah, sorry rekan trader, flu saya ini. Kita lanjut. Nah, oleh karena itu rekan trader, harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya arah pergerakan yang terjadi nanti. Tendensi bullish masih tetap ada, tapi koreksi untuk saat ini masih bisa saja terjadi. Tapi emas masih tetap akan bergerak di zona 3.000-an. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Saya mohon maaf karena agak sedikit flu sedikit ya rekan trader, jadi harap maklum. Oke, sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini? Kita bisa lihat bersama-sama. Untuk indeks dolar Amerika saat ini, kita lihat rekan trader, pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini secara garis besar, walaupun tadi sempat naik di pasar Asia, sekarang menuju pasar Eropa dia mengalami pelemahan. Tendensinya ya kalau menurut saya juga dia akan melemah ini rekan trader. Aduh, sorry, salah ini. Saya tutup dulu. Tendensinya ini menurut saya lebih banyak ke bearish rekan trader, dan saya bisa bilang bahwa peluang untuk dia turun masih tetap besar. Malahan saya memprediksikan bahwa dia ini bisa turun sampai level paling terendah malahan di seputaran sini rekan trader. Nah, ini. Oke.
Dia bisa turun sampai di 103.766, tapi peluang naik pun juga tetap ada dan dia bisa kembali naik lagi di posisi 104.160. Nah, kita lihat. Oke, di sini adalah tendensi yang bisa terjadi pada emas hari ini, pergerakan emas hari ini ya. Oke, kita lihat rekan trader. Sekarang saya ganti warna dulu. Oke, nah selanjutnya kita lihat bagaimanakah untuk Euro USD. Pergerakan yang terjadi pada Euro USD rekan trader sekarang saya lihat dulu. Nah, Euro USD. Oke. Nah, Euro USD rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa Euro USD pada kesempatan kali ini dia di pembukaan pasar Asia mengalami Oke, Euro USD walaupun sempat mengalami pelemahan, sekarang dia membalik arah lagi dan dia bullish lagi. Analisa saya dia akan mencoba naik. Menurut saya dia akan mencoba naik sampai di level 1.08583 atau tidak tertutup kemungkinan dia ini akan mencoba naik sampai level paling tertinggi di seputaran 1.08760 dengan atensi bahwa dia ini juga bisa turun sampai level paling rendah di posisi 1.08052. Nah, ini dia. Arah pergerakan terjadi pada Euro USD. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa pound sterling pola pergerakannya hari ini pound sterling sudah keluar dari zonanya, dia sekarang bullish, sudah sangat jauh bullishnya ya. Analisa saya bullishnya ini ya menurut saya dia akan sampai di level 1.29655, tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi di level paling terendah. Kalau saya sih sekitaran sini rekan trader, dia bisa kembali lagi di level terendah di seputaran 1.29136. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat gold, arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini sangat jelas rekan trader bahwa gold hari ini dia akan mencoba kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan saya tetap beranalisa dia akan naik. Walaupun tadi penurunannya sangat terbatas ya. Saya bisa bilang bahwa peluang dia naik minimal dia akan sampai di level tertingginya itu di seputaran 3034. Tapi hati-hati rekan trader. Serangan balik dia bisa membuat dia balik lagi rekan trader. Dan baliknya itu dia bisa balik sampai di level paling terendah itu di seputaran 3016 ya. Hati-hati rekan trader. Kita lihat hati-hati, makanya saya bilang sangat hati-hati. 3016 sampai 3034 adalah arah pergerakan yang terjadi pada gold. Dan untuk USD yang Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada USD yang Jepang saat ini secara garis besar rekan trader kita bisa lihat rekan trader, USD yen Jepang masih punya peluang yang besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Nah, ini dia. Analisa saya dia akan mencoba naik sampai level tertingginya itu di seputaran 150.063. Tapi hati-hati, pembalikan arah juga bisa membuat dia kembali balik lagi di level terendah di posisi 149.477. Nah, ini rekan trader arah pergerakannya. Nah, oke. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita, demikian analisa teknikal, dan seperti biasa saya ulang sekali lagi untuk kalender ekonomi. Harap rekan trader perhatikan nanti malam pukul 20.45 ada data indeks manajer pembelian dan indeks manajer pembelian manufaktur ya, dan pembelian jasa. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.